Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adistia Lamanda Putri dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem produksi peralatan konversi energi biomasa. Biomasa telah ada jauh sebelum manusia mendominasi bumi. Ketika manusia mulai membentuk populasi, biomasa mulai digunakan sebagai energi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan biomasa oleh manusia telah setua usia keberadaan manusia itu sendiri. Bentuk pertama penggunaan biomasa berbagai sumber energi adalah pembakaran. Pada awalnya, masyarakat menggunakan hasil energi biomasa hanya untuk memasak dan penghangat. Hingga pada abad ke-19, kita mulai memanfaatkan sumber energi biomasa untuk kegunaan yang lebih modern dan beragam. Istilah biomasa pertama kali muncul pada Journal of Marine Biology Association pada tahun 1934 oleh ilmuwan Rusia bernama Bogorov. Di Indonesia sendiri, sumber energi biomasa telah melalui proses yang cukup berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan pembangunan PLTBM di berbagai daerah di Indonesia. Pembangunan PLTBM yang menurut dilakukan di Gorontalo pada 21 Juli 2014. PLTBM tersebut dinamai PLTBM Pulubala yang menurut Dahlan Iskan diharapkan bisa menjadi PLTBM percontohan dan akan mendorong daerah-daerah lain untuk membangun PLTBM. Sumber utama PLTBM ini adalah dengan memanfaatkan potensi tongkol jagung yang melimpah di Provinsi Gorontalo. Pengertian biomasa sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menyebut semua senyawa organik yang berasal dari tanaman budidaya, alga, dan sampah organik. Biomasa dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif dengan bahan baku yang dapat terbarukan. Di saat energi yang berasal dari fosil seperti minyak bumi dan batu bara mulai menipis cadangannya, banyak negara berusaha mengembangkan energi terbarukan atau energi alternatif. Energi terbarukan memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam jangka panjang. Biomasa memiliki kemiripan seperti energi fosil yang berasal dari makhluk hidup. Biomasa adalah bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintetik, baik berupa produk atau buangan. Contohnya adalah tanaman pohon ubi, rumput, kotoran ternak, tinja, limbah pertanian, dan sebagainya. Kelebihan biomasa yang pertama merupakan sumber energi terbarukan karena energinya berasal dari matahari dan dari siklus hidup, sehingga praktis tidak habis-habisnya karena aktivitas tumbuhan dan hewan terus-menerus menghasilkan biomasa. Yang kedua, kurangnya berpolusi daripada membakar bahan bakar fosil, sehingga penggunaannya mengurangi emisi karbon dioksida dan berdampak lebih kecil pada lapisan ozon. Yang ketiga, biomasa ada di mana saja di planet ini dan lebih murah. Yang keempat, memberikan peluang baru bagi sektor pertanian karena tanaman energi menggantikan tanaman yang telah ditinggalkan atau tidak lagi digunakan untuk kegiatan aslinya, sehingga mencegah erosi dan degradasi tanah. Yang kelima, hampir tidak menghasilkan emisi partikel padat atau polutan seperti nitrogen atau belerang. Yang keenam, ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah pedesaan serta penciptaan lapangan kerja baru. Selanjutnya, kekurangan biomasa. Yang pertama, terkadang biomasa mengandung uap air yang harus dikeringkan sebelum dapat dibakar. Pada akhirnya, ini berarti konsumsi daya yang lebih tinggi saat menambahkan proses. Yang kedua, menghasilkan jumlah energi yang sama membutuhkan lebih banyak bahan bakar nabati daripada bahan bakar fosil, sehingga diperlukan lebih banyak ruang untuk menyimpannya. Yang ketiga, jika biomasa diperoleh melalui prosedur yang buruk, yaitu penyalahgunaan dan pengabaian, hal ini dapat menyebabkan perusakan habitat alami dan penggundulan hutan. Yang keempat, kita berhadapan dengan sumber daya yang baru-baru ini muncul yang tidak dapat digunakan secara efisien oleh teknologi canggih, seperti halnya dengan bahan bakar cair dan padat. Yang kelima, biaya penggunaan biomasa meningkat ketika transportasi dan penyimpanan sulit. Dan yang terakhir, jika pembakaran biomasa menghasilkan zat beracun, pembakaran harus dilakukan pada suhu di atas 90 Celcius. Baiklah, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.